Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Rustiana. Saya pembimbing literasi dan SDM Pangalanan 7. Salam literasi. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Apakah Ibu ada waktu? Ada. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan akan saya tanyakan kepada Ibu. Baik, silakan. Yang pertama, apa latar belakang pendidikan Ibu dan pengalaman Ibu sebagai guru PJOK? Ya, latar belakang pendidikan. Saya dulu berkuliah di STKIP Pasundan dengan jurusan PJKR dengan gelar S1. Saya memiliki pengalaman mengajar selama 2 tahun ke belakang. Lalu berapa lama Ibu mengajar PJOK dari pertama mengajar sampai sekarang? Dari pertama mengajar kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya, cukup lama juga ya. Iya. Lalu metode pengajaran yang Ibu gunakan dalam mengajar PJOK itu apa? Untuk metode pembelajaran tetap menetapkan metode ceramah untuk menjelaskan materi-materinya. Setelah metode ceramah ada metode demonstrasi, terus ada metode simulasi atau mencoba. Anak mencoba apa yang sudah dijelaskan dan anak akan mencobanya. Baik. Lalu bagaimana Ibu mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi PJOK itu? Nah, untuk mengatasi siswa yang memiliki kesulitan untuk memahami materi itu, saya sendiri gitu membuat pembelajaran yang lebih menarik dan mungkin dalam bahasanya bisa lebih dipahami oleh anak. Lalu apa strategi Ibu digunakan untuk meningkatkan motivasi partisipasi siswa dalam kegiatan PJOK itu? Nah, untuk strateginya saya menggunakan metode permainan atau saya bisa kalau di kelas saya biasanya menggunakan kuis. Kan materi PJOK itu tidak selamanya di lapang, ada juga yang di kelas itu metode kuis. Kalau di lapangan itu dengan metode permainan. Dengan permainan mungkin anak lebih menarik untuk belajar. Ya, betul. Lalu dalam kurikulum apa yang dikembangkan oleh Ibu dalam pembelajaran PJOK? Untuk kurikulum pengembangan PJOK itu yang pasti lebih ke memenuhi kebutuhan peserta didik ya. Jadi memang peserta didik itu beragam ya Bu ya. Jadi untuk cara penyampaiannya itu lebih ke pendekatan lagi dan menyesuaikan dengan anak-anak peserta didik. Selanjutnya bagaimana Ibu menilai dan mengevaluasi kemampuan siswa dalam pelajaran PJOK? Nah, untuk menilai dan mengevaluasi biasanya dilakukan ketika ada tes ataupun kalau evaluasi itu setiap setelah pembelajaran. Tuh. Lalu kriteria apa saja yang Ibu gunakan untuk menentukan keberhasilan siswa dalam pelajaran PJOK itu sendiri? Kalau kriteria itu ada dari sikap, dari pengetahuan, dan dari keterampilan anak. Jadi dari keterampilan itu anak melakukan atau mempraktikkan, dari pengetahuan cara anak menjelaskan kembali atau mengulas pembelajaran, dievaluasi, dan sikap anak terhadap pembelajaran tersebut. Apakah ada tantangan yang paling besar yang Ibu hadapi dalam mengajar PJOK? Kalau untuk tantangan itu bagi peserta didik ya, apalagi peserta didik yang PDBK, karena anak PDBK itu tidak bisa disamaratakan dengan anak normal lainnya. Jadi ketika pembelajaran anak-anak PDBK itu harus lebih ekstra diperhatikan. Apakah ada solusi dalam pembelajaran
PJOK itu untuk meningkatkan kualitas anak. Ada eh, bukan pembelajaran tapi di ekstrakurikuler untuk anak lebih berkembang. Nah, ini mungkin untuk terakhir ya, apa harapan ibu dalam pembelajaran PJOK untuk anak didik ibu? Harapannya anak bisa lebih sehat, meskipun anak bergerak tidak dengan berolahraga, tapi anak itu bisa lebih memaknai apa itu olahraga dan lebih sayang gitu kepada kesehatannya. Apakah ada saran untuk anak didik ibu untuk pelajaran PJOK? Sarannya mungkin karena sekarang lebih banyak tertarik dengan gadget, jadi anak-anak sekarang lebih kurang gitu untuk bergerak seperti bermain permainan olahraga tradisional ataupun olahraga yang sekarang. Jadi mungkin untuk sarannya anak-anak lebih mengurangi untuk memegang gadget, tetapi lebih banyak bergerak. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf saya telah mengganggu aktivitas Ibu. Ya, baik. Demikian wawancara saya dengan Ibu Ripa, Guru PJOK SD Pangalengan 7. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.